Kamu mungkin akhir-akhir ini sering merasa tidak tenang, gelisah tanpa alasan, atau bahkan mimpi buruk yang terus berulang. Tapi tahukah kamu, itu bukan kebetulan. Kartu The Moon menunjukkan bahwa ada energi gelap yang mencoba mengganggumu secara halus melalui bisikan keraguan, rasa takut yang mendadak, atau bahkan kelelahan emosional yang sulit dijelaskan. Namun, yang tidak kamu tahu, leluhurmu selalu siaga. Mereka berdiri di garis depan menjaga kamu agar tidak jatuh dalam jeratan energi negatif ini. Halo semua, selamat datang di channel aku King of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema leluhurmu bukan main, setiap serangan energi negatif langsung dipatahkan. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. The Moon mengungkapkan bahwa di balik bayang-bayang kehidupan kita, selalu ada kekuatan halus yang bekerja secara diam-diam, dan seringkali tidak disadari oleh kita sendiri. Kekuatan ini bisa berupa energi negatif dari orang-orang di sekitar yang iri hati, cemburu, atau bahkan sekadar tidak suka melihat kita bahagia dan tenang. Mereka mungkin menyebarkan fitnah, menebar energi buruk, atau bahkan melakukan tindakan yang tidak langsung, tapi tujuannya tetap sama, mengganggu ketenangan dan kedamaian hati kita. Saat menghadapi situasi seperti ini, kita sering merasa tidak nyaman, gelisah, dan seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun secara logika semuanya tampak normal dan baik-baik saja. Perasaan ini muncul karena ada kekuatan luar yang berusaha mempengaruhi energi dan pikiran kita secara halus, membuat kita kehilangan fokus dan keyakinan diri. Namun, dalam keheningan itu, kartu Nine of Wands muncul sebagai tanda bahwa kita sebenarnya tidak lemah. Sebaliknya, kita adalah orang yang sudah terbukti mampu bertahan dari berbagai cobaan, termasuk serangan halus dari dalam maupun luar. Pengalaman-pengalaman sebelumnya telah mengajarkan kita bahwa kita mampu bangkit dan melawan segala rintangan. Karena jiwa leluhur dan energi positif yang mengalir dalam diri kita selalu siap melindungi. Mereka seperti perisai tak kasat mata yang menjaga kita dari bahaya yang tidak terlihat, menguatkan hati dan mental kita agar tetap teguh dalam menghadapi segala tantangan. Kemudian, muncul energi dari kartu The Fool yang memberi sinyal bahwa setiap kali kita merasa hampir goyah atau kehilangan arah, sebenarnya ada kekuatan baru yang sedang membangkitkan keberanian dan semangat kita. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menarik kita dari jurang ketidakpastian dan membisikkan kata-kata penuh motivasi. Ayo, jangan takut, kamu masih punya banyak hal yang harus kamu capai. Jalan masih terbuka lebar dan kamu mampu menapakinya. Energi ini mengajarkan kita bahwa setiap kegelisahan dan ketakutan yang muncul hanyalah ujian sementara. Dan di balik itu semua, ada kekuatan yang selalu mendukung langkah kita. Di saat yang sama, kartu King of Pentacles menunjukkan bahwa perlindungan dari leluhur dan energi positif bukanlah hal yang main-main. Mereka tidak hanya menjaga secara spiritual, tetapi juga membantu membuka jalan menuju keberhasilan, stabilitas, dan ketenangan dalam hidup. Mereka ingin kita menjadi pribadi yang kuat, tidak hanya secara mental dan emosional, tetapi juga secara material dan finansial. Mereka mengajarkan bahwa dengan ketekunan dan keyakinan, kita bisa berdiri teguh di tengah tekanan dan tantangan hidup, serta mendapatkan keberkahan yang sejati. Namun, tidak semua orang senang melihat kita bangkit dan berkembang. Ada sebagian orang yang merasa iri dan berusaha mengambil keuntungan secara diam-diam. Kartu Seven of Swords menegaskan bahwa ada individu yang berusaha mencuri energi positif, kepercayaan, atau keberuntungan kita tanpa sepengetahuan kita. Mereka mungkin berbuat dengan cara yang halus dan licik, berharap kita tidak menyadari bahwa mereka sedang merampas sesuatu dari kita, tetapi serangan-serangan ini tidak pernah berhasil sepenuhnya, karena kartu Nine of Wands kembali muncul untuk menunjukkan bahwa kita tetap berdiri teguh dan tidak membiarkan diri kita hancur. Setiap usaha mereka justru membuat kita semakin kuat, semakin tahan terhadap segala gangguan yang datang. Akhirnya, kombinasi kartu Six of Wands dan Three of Wands menguatkan pesan bahwa semua perjuangan dan tantangan yang kita hadapi tidak akan sia-sia. Kita akan mencapai titik kemenangan yang membanggakan.
Orang-orang yang dulu meremehkan kita akan terdiam dan merasa iri melihat keberhasilan kita. Cahaya yang terpancar dari diri kita akan semakin terang, menunjukkan bahwa kita bukan hanya sekadar selamat dari segala ujian, tetapi juga meraih kemenangan yang besar. Kemenangan ini adalah hasil dari kolaborasi antara kekuatan dalam diri kita dan perlindungan energi positif dari leluhur yang setia mendampingi langkah kita. Jadi, kita harus terus percaya bahwa di balik gelapnya bayang-bayang, selalu ada cahaya kemenangan yang menunggu kita raih, dan setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari perjalanan menuju keberhasilan sejati. Siapa sebenarnya sosok yang diam-diam mencoba mengambil keberuntungan dan energi positif yang sedang kamu bangun dan pelihara dengan penuh usaha? Dalam energi kartu Nine of Cups, kamu saat ini sedang berada di fase yang sangat kuat secara spiritual maupun emosional. Ini adalah waktu di mana segalanya mulai terasa lebih seimbang dan selaras, di mana keinginan-keinginanmu mulai perlahan-lahan terwujud, dan orang-orang di sekitarmu mulai menyadari bahwa kamu sedang bersinar dari dalam, memancarkan aura keberhasilan dan kebahagiaan yang tulus. Namun, di balik semua kebahagiaan dan keberhasilan itu, ada sosok tertentu yang diam-diam mencoba menyentuh dan mengambil bagian dari energi positifmu, bahkan tanpa kamu sadari. Sosok ini tampaknya muncul dalam energi Queen of Pentacles, yang biasanya menggambarkan seseorang yang tampak stabil, penuh perhatian, dan lembut di permukaan. Ia seringkali terlihat sebagai pribadi yang peduli dan mampu menciptakan suasana nyaman di sekitarnya. Namun, jika kita melihat ke dalam hati kecilnya, ternyata ada perasaan iri terhadap stabilitas dan keberhasilan yang kamu bangun sendiri dengan kerja keras dan ketekunan. Ia mungkin berpura-pura mendukungmu, memberi kata-kata semangat dan perhatian, tetapi di balik itu semua, sebenarnya ia sedang berusaha menyerap sebagian dari energi keberlimpahanmu agar bisa menaikkan posisinya sendiri dalam lingkungan sosial maupun emosional. Selain itu, energi Knight of Cups menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan sosok ini sangat halus dan penuh rayuan. Ia mungkin datang dengan pujian yang membuatmu merasa dihargai, perhatian yang tampak tulus, atau bahkan mengajakmu berkolaborasi dalam berbagai kesempatan. Tapi, di balik semua itu, ada niat tersembunyi untuk mendapatkan bagian dari keberuntungan dan energi positifmu, tanpa harus berusaha sekeras kamu. Ia mencoba mendekat bukan untuk benar-benar ikut tumbuh dan berkembang bersamamu, melainkan agar bisa mencicipi hasil dari kerja kerasmu, menikmati keberhasilan yang telah kamu raih, dan mungkin memanfaatkan energi positifmu sebagai batu loncatan untuk memperbaiki posisi dirinya sendiri. Yang menarik adalah adanya hubungan emosional atau ikatan kedekatan yang digambarkan oleh The Lovers. Bisa jadi, hubungan ini merupakan hubungan lama yang sudah terjalin cukup lama, atau juga kedekatan yang terbentuk dari sebuah persahabatan dekat yang penuh kepercayaan. Bahkan, mungkin ada perasaan lebih dari satu pihak yang dulu pernah memiliki ketertarikan atau perasaan khusus terhadapmu. Karena hubungan yang erat ini, sosok tersebut merasa lebih mudah untuk masuk ke dalam ruang energimu dan mempengaruhi vibrasi yang kamu pancarkan sehari-hari. Mereka bisa saja secara perlahan mempengaruhi pikiran dan perasaanmu tanpa kamu sadari, sehingga kamu mulai merasa lelah tanpa sebab yang jelas, atau merasa bahwa pencapaian dan kebahagiaan yang selama ini kamu bangun tidak lagi memberi rasa puas yang sama. Jika kamu merasakan ada energi yang menguras saat berinteraksi dengan orang tertentu, atau merasa ada sesuatu yang tidak beres meskipun secara kasat mata semuanya tampak baik-baik saja, itu mungkin pertanda bahwa sosok ini masih ada di sekitarmu, dan secara diam-diam berusaha memanfaatkan energi positif yang kamu miliki. Saatnya untuk lebih waspada dan melindungi auramu, belajar untuk mengatakan tidak dengan tegas dan penuh hormat, terutama terhadap orang-orang yang dulu sangat dekat denganmu, namun kini mulai memperlihatkan tanda-tanda menginginkan bagian dari keberuntungan dan energi positifmu. Mungkin kamu perlu mengevaluasi kembali siapa saja yang benar-benar mendukung dan menghargai keberhasilanmu tanpa ada motif tersembunyi, dan siapa yang secara diam-diam berusaha mengambil manfaat dari keberuntunganmu. Jangan ragu untuk membatasi ruang gerak mereka yang memang tidak memberi kontribusi positif terhadap perjalananmu. Ingatlah bahwa kekuatan dan keberhasilan yang kamu raih adalah hasil dari usaha dan kerja keras sendiri. Melindungi energi dan aura positifmu adalah bentuk penghargaan terhadap dirimu sendiri, serta langkah penting
agar kamu tetap berada di jalur yang benar dan tidak terjebak dalam pengaruh energi negatif dari orang-orang di sekitarmu. Pada akhirnya, kita semua perlu belajar mengenali tanda-tanda siapa yang benar-benar mendukungmu, dan siapa yang mungkin secara diam-diam ingin mendapatkan manfaat dari keberhasilanmu. Dengan demikian, kamu bisa menjaga keseimbangan dan keberlangsungan energi positif tersebut, serta terus maju dengan penuh kepercayaan diri dan ketenangan. Jangan mudah terpengaruh oleh rayuan dan perhatian yang tampak manis, karena seringkali ada hal-hal tersembunyi yang perlu kamu waspadai, agar energi positifmu tetap terjaga dan tidak terkuras oleh mereka yang tidak berniat baik. Ingat, kekuatan sejati datang dari dalam dirimu sendiri, dan melindungi energi itu adalah bentuk mencintai dan menghargai perjalanan hidupmu yang penuh makna. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 12 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.